Halo, apa kabar semuanya? Selamat balik kembali di channel Film Keren. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film bergenre kartun yang berjudul Transformer One. Dalam film ini menceritakan bahwa Optimus dan Megatron adalah sahabat yang saling mendukung. Persahabatan mereka pun menjadi retak dikarenakan perbedaan pandangan tentang menyelamatkan planet mereka. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan alur cerita film keren lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Let's go! Film ini dimulai dari planet Cybertron, di mana planet itu dihuni oleh para robot yang biasa bertransformasi. Di sana terlihat sebuah kota yang berada di bawah tanah Cybertron. Terlihat sebuah robot yang bernama Orion yang sedang menyusup ke dalam sebuah fasilitas penyimpanan arsip data. Setelah menemukan arsipnya, Orion langsung membuka data yang berisi sebuah sejarah terciptanya Cybertron. Jadi, zaman dahulu terdapat sosok bernama Primus yang mengorbankan dirinya yang bertransformasi menjadi planet Cybertron. Dari situ, Primus melahirkan 13 satria robot yang bernama Prime yang ia tunjuk sebagai pemimpin generasi robot berikutnya. Agar Prime dapat menjaga planet, Primus memberikan mereka sebuah objek bernama Matrix, yang ternyata Matrix tersebut mengandung energon dengan jumlah yang tak terbatas. Energon adalah sumber energi dari Cybertron. Maka bisa dibilang Matrix adalah jantung dari kehidupan planet Cybertron. Sayangnya, Matrix tersebut hilang saat Prime berperang dengan alien yang bernama Quintessence, yang berakibat Cybertron mendapatkan masalah kekurangan energon. Saat Orion masih fokus melihat arsip itu, Orion ketahuan oleh robot penjaga gudang arsip tersebut. Orion langsung melarikan diri dari kejaran para penjaga tersebut. Orion akhirnya berhasil lolos dari kejaran penjaga itu berkat bantuan dari sahabatnya yang bernama D-19 atau biasa disebut D. Yang ternyata Orion dan D adalah robot penambang energon. Orion menceritakan kepada D bahwa ia berniat membantu mencari Matrix yang hilang yang hingga saat ini belum ditemukan. Namun D memperingatkan Orion bahwa pencarian Matrix tersebut hanya boleh dilakukan oleh Sentinel Prime. Kemudian D dan Orion mulai menambang energon bersama para robot penambang lainnya. Tak selang berapa lama, pengawas robot penambang bernama Elita datang untuk mengingatkan para anak buahnya agar bekerja dengan baik. Lantas di tengah proses penambangan terjadi sebuah ledakan energon. Akibat ledakan itu, kaki penambang bernama Jess tertimpa bebatuan. Orion yang melihat itu langsung datang membantu menggunakan mesin pendorong agar Jess bisa keluar dari bebatuan itu. Dengan segala upaya, akhirnya Orion berhasil menyelamatkan Jess walaupun Jess harus kehilangan satu kakinya. Di sisi lain, mesin pendorong itu mengalami kerusakan yang berakibat terjadi ledakan yang membuat lokasi itu runtuh. Singkat cerita, akhirnya Orion berhasil melarikan diri dari reruntuhan tambang tersebut. Akibat kejadian tersebut, pemimpin penambangan yang bernama Darkwing menurunkan pangkat Elita menjadi petugas pengolahan sampah. Elita pun sangat kesal karena semua ini adalah salah Orion yang melanggar aturan demi menyelamatkan Jess. Darkwing yang marah dan hendak memukul Orion, D menghentikan Darkwing yang membuat justru dirinya yang terkena pukulan dari Darkwing. Setelah bekerja, Orion berterima kasih kepada D karena telah membela dirinya di depan Darkwing. Setelah itu, Sentinel Prime membuat pengumuman di hadapan seluruh penduduk kota. Di sini, Sentinel Prime mengumumkan bahwa misinya dalam menemukan Matrix belum berhasil. Namun, Sentinel berjanji akan terus berjuang mencari Matrix agar Cybertron bisa terbebas dari masalah kekurangan energon. Selain itu, Sentinel berterima kasih kepada para robot penambang karena berkat kerja keras mereka, planet ini masih bisa bertahan hingga saat ini. Di sini terungkap jika Sentinel Prime merupakan pemimpin dan pahlawan kebanggaan dari planet Cybertron.
Keesokan harinya, Sentinel mengadakan perlombaan bernama Icon 5000, yaitu ajang balapan yang dikhususkan untuk robot Transformer. Sebelum ajang itu dimulai, Orion mengajak Dee untuk mengikuti perlombaan, karena Orion ingin membuktikan bahwa robot penambang tidak selemah yang dipikirkan semua orang. Namun Dee menolak, karena robot penambang tidak memiliki kemampuan untuk bertransformasi, sehingga mereka tidak layak mengikuti ajang balap tersebut. Namun akhirnya Orion berhasil membujuk Dee untuk ikut balapan dengan menggunakan mesin pendorong agar bisa bersaing dengan robot lainnya. Saat balapan berlangsung, semua penonton termasuk Sentinel terkejut karena kehadiran Orion dan Dee. Karena baru pertama kali ada robot penambang yang berani mengikuti balap. Orion dan Dee bersusah payah mencapai posisi terdepan. Namun saat sampai di garis finish, mereka berdua ditabrak oleh salah satu peserta. Dengan kejadian itu, akhirnya Orion dan Dee finish di posisi belakang. Selesai balap itu, Orion dan Dee menjalani proses perbaikan agar mereka bisa bergerak dengan normal. Saat berada di dalam ruangan perawatan, Orion dan Dee dihampiri oleh Sentinel yang langsung mengucapkan terima kasih karena berkat Orion dan Dee membuat para penambang menjadi lebih giat dalam bekerja. Sebagai penghargaan, Sentinel memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka ke fasilitas layanan pribadinya. Namun saat Sentinel pergi, Darkwing tiba-tiba datang lalu memarahi Orion dan Dee. Alasannya, Darkwing menilai mereka merupakan robot penambang yang lemah dan tidak pantas mengikuti perlombaan balap itu. Akhirnya, Darkwing melemparkan Orion dan Dee ke sebuah fasilitas penambangan sampah. Di sana, mereka bertemu dengan robot yang bertugas di fasilitas itu. Robot itu bernama B127, namun biasa dipanggil B. Di sana, B menjelaskan tugas mereka adalah mencari sampah yang masih berguna. B juga menjelaskan kalau mereka berdua mustahil untuk keluar dari fasilitas itu dan meminta mereka berdua untuk segera beradaptasi. Lantas B menunjukkan robot rongsokan yang ia buat yang selama ini menjadi temannya di sana. Lalu saat Orion tak sengaja merusak tubuh robot itu, tiba-tiba ditemukan sebuah data berisi rekaman pertempuran Prime dengan Quintesson. Data tersebut juga menunjukkan titik terakhir pertempuran itu dan diduga sebagai tempat hilangnya Matrix. Dan ternyata lokasi itu berada di permukaan Cybertron yang dikenal sangat berbahaya karena dikenal sebagai medan pertempuran Prime dengan Quintesson. Dengan data itu, Orion memutuskan untuk bergerak menuju titik lokasi yang disebutkan dalam rekaman. Di sisi lain, akhirnya B dan D bersepakat untuk membantu Orion karena misi itu bisa menentukan masa depan Cybertron. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil keluar dengan menaiki kereta kotak pengangkut logam sampah. Lalu saat berada di kereta itu, mereka tidak sengaja bertemu dengan Elita yang sedang bertugas di sana. Di sana, kelompok Orion terlibat pertarungan dengan Elita karena ia menentang aksi penyusupan dan hendak melapor kepada petugas keamanan. Namun, usaha Elita berakhir gagal dan ia kini bersama kelompok Orion sudah terlanjur sampai ke permukaan Cybertron. Tak lama berselang, permukaan planet tiba-tiba bergejolak yang membuat kereta mengalami benturan. Akibat kejadian itu, Orion dan teman-temannya terlempar dan terjatuh di sebuah lokasi. Usai mengetahui pentingnya misi Orion, Elita akhirnya memutuskan membantu mereka untuk mencapai lokasi terakhir Prime.
Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Orion tiba di sebuah gua yang menjadi titik lokasi terakhir Prime. Saat sedang melakukan pemeriksaan di dalam gua, Orion tidak menemukan tanda-tanda metrik. Justru mereka malah menemukan semua anggota Prime yang telah tewas. Di tengah keputusasaan mereka, Orion tak sengaja menemukan satu anggota Prime bernama Trion yang sedang kekurangan energi. Lalu B memberikan baterai energon untuk membangkitkan Trion. Setelah kembali sadar, Trion langsung menjelaskan bahwa selama ini Sentinel telah membohongi rakyat Cybertron. Untuk membuktikan ucapannya, Trion langsung memutar rekaman berisi momen pengkhianatan Sentinel. Ternyata Sentinel sengaja menjebak semua anggota Prime, lantas membunuhnya dengan bersekutu dengan Queen Tenson yang selama ini menjadi musuh besar Prime maupun rakyat Cybertron. Dengan kerjasama itu, Queen Tenson memberikan kekuasaan kepada Sentinel, dan sebagai imbalannya, Sentinel harus rutin memberikan energon untuk Queen Tenson. Selain itu, ternyata Sentinel juga mengincar metrik, namun metrik itu lenyap dikarenakan Sentinel tidak layak membawanya. Usai menceritakan pengkhianatan itu, Trion juga menceritakan kebohongan lainnya, yaitu ternyata sebelum robot penambang itu hidup, Sentinel mencabut alat transformasi yang terpasang pada tubuh mereka, agar kelak mereka tidak bisa melawan saat sudah mengetahui semua kebohongan Sentinel. Selang beberapa saat, kelompok Orion menyaksikan sendiri pertemuan antara Sentinel dan Queen Tenson. Di sana, Sentinel menyerahkan semua kotak di kereta yang sebelumnya ditumpangi Orion berisi energon kepada Queen Tenson. Queen Tenson tiba-tiba marah kepada Sentinel karena jumlah energon yang diberikan selalu berkurang. Namun, Sentinel menjelaskan kalau biji energon semakin langka. Dan Sentinel berjanji akan menambah jam kerja penambang agar di pertemuan berikutnya bisa memberikan energon lebih banyak. Setelah itu, Orion dan temannya kembali bertemu Trion dan mengungkapkan kekecewaan mendalam mereka terhadap Sentinel. Di sana terlihat D sangat marah dan bersumpah akan membalas dan membunuh Sentinel dengan cara yang sangat menyakitkan. Setelah mengamati Orion dan temannya, Trion yakin bahwa mereka berempat bisa menjadi pahlawan yang mengubah nasib Cybertron. Trion pun memberikan alat transformasi milik para anggota Prime yang sudah tewas lalu memasang ke tubuh Orion dan ketiga temannya. Loyalty, strength. Dan Trion pun juga memberikan rekaman pengkhianatan Sentinel kepada Orion agar bisa menceritakan kebenaran ini kepada rakyat Cybertron. Atas permintaan Trion, kelompok Orion akhirnya meninggalkan gua karena keberadaan mereka telah diketahui oleh pihak Sentinel. Saat kelompok Orion telah pergi, Trion bertarung sendirian dengan pasukan Sentinel. Di sini, Trion berhasil mengalahkan pasukan Sentinel sebelum akhirnya Trion dilumpuhkan oleh robot tangan kanan Sentinel. Orion yang keluar gua itu akhirnya terdeteksi oleh pasukan Sentinel yang sedang berjaga di depan gua. Dengan kemampuan transformasi yang baru, Orion dan temannya berhasil menyingkirkan para anak buah Sentinel yang akan menangkap mereka. Saat hendak berjalan kembali ke kota, D merebut rekaman pengkhianatan Sentinel dari tangan Orion karena ia merasa aman jika rekaman itu berada di tangannya. Di tempat lain, Trion telah ditangkap dan dibawa ke hadapan Sentinel. Di sana, Sentinel menanyai identitas kelompok robot yang sempat menemuinya di dalam gua.
Namun di sana Trion menolak memberitahu yang membuat Sentinel membunuhnya. Sentinel pun akhirnya memerintahkan tangan kanannya yang bernama Aira untuk memburu kelompok robot yang bertemu dengan Trion. Kelompok Orion akhirnya dipimpin oleh Dee. Sejak Dee mengetahui kebohongan dan pengkhianatan Sentinel, Dee mulai berubah menjadi keras dan kejam. Tak selang berapa lama, kelompok Orion ditangkap dan dibawa oleh kawanan robot ke markas rahasia mereka. Sesampainya di sana, Orion baru menyadari kalau kelompok itu adalah Hive Guard, pasukan elit penjaga dari Cybertron. Sebagai pemimpin Hive Guard, Starscream mengumumkan bahwa ia dan pasukannya telah mengetahui kejahatan Sentinel, sehingga mereka menjadi pemberontak untuk menjatuhkan Sentinel secara diam-diam. Orion yang mengetahui ini akhirnya menganggap bahwa Hive Guard adalah sekutu mereka. Namun di sana Dee tidak percaya kepada Hive Guard karena pemimpin pengecut seperti Starscream bisa mengalahkan Sentinel. Akhirnya di sana terjadilah pertarungan antara Dee dan Starscream. Di sana Dee berhasil memojokkan dan hampir membunuh Starscream dengan menggunakan senjata rahasianya. Namun atas permintaan Orion, Dee akhirnya membatalkan niatnya dan mengumumkan dirinya sebagai pemimpin baru Hive Guard. Melihat Dee yang berhasil mengalahkan Starscream, semua anak buahnya akhirnya menerima Dee sebagai pemimpin mereka. Tak selang berapa lama, pasukan Sentinel yang dipimpin Aira berhasil melacak kelompok Orion. Singkat cerita, Aira berhasil mengalahkan kelompok Orion dan Hive Guard dan juga berhasil menangkap puluhan anggota Hive Guard. Setelah pertarungan itu, Elita memberitahu Orion bahwa Dee dan Bee berhasil ditangkap Aira. Namun Orion masih bimbang karena rekaman pengkhianatan Sentinel telah rusak akibat serangan itu. Elita pun akhirnya menyemangati Orion untuk berjuang menyelamatkan temannya dan juga kelompok Hive Guard yang ditawan di markas Sentinel. Orion akhirnya mengajak anggota Hive Guard yang masih tersisa untuk membantu melakukan misi penyelamatan. Selain itu, Orion juga mengajak mereka untuk menghentikan Sentinel dengan cara pertempuran terbuka. Di tempat lain terlihat Sentinel yang menemui para tahanan yang baru ditangkap Aira di markas mereka. Berbeda dengan lainnya, Dee menolak untuk tunduk kepada Sentinel karena Dee telah muak atas kebohongan Sentinel. Di sini, Sentinel akhirnya mengetahui kalau Dee sangat mengidolakan Megatronus Prime yang merupakan anggota Prime terkuat. Di tempat lain, terlihat Orion yang berhasil menemui kelompok robot penambang energon untuk memberitahu soal pengkhianatan Sentinel. Seketika, mereka pun mendukung Orion untuk menghentikan Sentinel karena belakangan ini mereka sudah tersiksa oleh jam kerja yang semakin panjang. Beberapa waktu kemudian, Elita berhasil menerobos ke markas Sentinel. Dalam pertempuran itu, Orion berhasil memanfaatkan situasi untuk menerobos masuk ke dalam markas Sentinel untuk membebaskan para tahanan. Di sana, Dee menolak untuk bekerja sama dalam misi menghentikan Sentinel karena Dee telah menemukan cara sendiri untuk menghancurkan Sentinel. Saat pertempuran berlangsung, Orion dan Elita berhasil melumpuhkan Aira. Kemudian Orion mengambil rekaman Aira untuk memperlihatkan semua kejahatan Sentinel. Dengan memanfaatkan fasilitas penyiaran, Orion berhasil menyiarkan rekaman ini secara langsung hingga akhirnya seluruh rakyat Cybertron mengetahui kejahatan Sentinel. Di tempat lain, saat Sentinel teralihkan akibat siaran itu, Dee memanfaatkannya dengan menyerang Sentinel secara membabi buta karena telah muak dengan Sentinel. Dan saat Dee akan membunuh Sentinel dengan senjatanya, tiba-tiba Orion datang untuk menghalangi. Yang kemudian Orion menasehati Dee agar tidak berubah menjadi pembunuh seperti Sentinel. Namun ternyata Dee tidak menghiraukan nasihat Orion itu,
karena ia merasa Sentinel sangat layak untuk dihukum mati atas pengkhianatannya. Orion akhirnya sengaja membuat dirinya tertembak senjata pamungkas D demi menghalangi rencana D untuk membunuh Sentinel. Awalnya D sangat menyesal karena tidak bermaksud untuk menembak senjata kepada sahabatnya sendiri. Namun akhirnya D berbalik dengan menganggap Orion sebagai musuh karena telah menghalangi tujuannya. Dan akhirnya D memberikan Orion dari tempat yang tinggi dalam keadaan yang sangat kritis. Saat terjatuh, tiba-tiba Orion ditemui oleh para roh anggota Prime. Anggota Prime terkesan dengan aksi heroik Orion. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan metrik ke dalam tubuh Orion. Dengan hal itu membuat Orion bangkit dan berubah menjadi semakin kuat. Dan Orion diberi nama baru yaitu Optimus Prime. Optimus Prime. Di sisi lain, D membunuh Sentinel dengan cara sadis di hadapan seluruh rakyat Cybertron. Tak cukup sampai di situ, D juga merebut alat transformasi Megatronus Prime yang ada di Sentinel, lalu menggunakannya untuk memperkuat diri. Dan kini D pun merubah namanya menjadi Megatron. Setelah itu, Optimus Prime dan Megatron bertarung sangat sengit. Di sini akhirnya mereka berdua menyadari kalau sekarang sangat berseberangan, sehingga mereka akan sulit menjadi sahabat seperti dahulu. Di puncak pertarungan, akhirnya Optimus berhasil mengalahkan Megatron. Setelah berhasil mengalahkan Megatron, Optimus mengizinkan Megatron untuk meninggalkan kota bersama pasukan Hive Guard agar dia tidak hidup sendirian. Megatron akhirnya meninggalkan kota dan bersumpah akan membalas dendam kepada Optimus. Setelah itu, Optimus mengumumkan dirinya sebagai pemimpin Cybertron. Di sana Optimus mengangkat Elita sebagai komandan pasukannya, sedangkan B ditunjuk sebagai tangan kanan Optimus. Kemudian Optimus mengeluarkan metrik dari tubuhnya untuk menyalurkan energon agar Cybertron tidak lagi kekurangan energi. Optimus juga memanfaatkan metrik untuk memberikan kemampuan transformasi kepada semua robot yang sebelumnya tidak mempunyai kemampuan itu. Terima kasih yang sudah menonton film hingga akhir video. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!